Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat guru biologi. Selamat datang kembali di channel You Berbagi. Nah, pada video yang ketiga ini kita akan melanjutkan begitu pembahasan mengenai genetika ya. Nah, soal-soal yang akan dibahas nanti ini tentunya bukan sebuah bocoran begitu ya, hanya mengira-mengira saja begitu dari kisi-kisi yang diberikan oleh pemerintah. Tapi harapannya apa yang kita bahas pada video ini mudah-mudahan itu nantinya tidak jauh begitu ya, tidak jauh dengan soal yang ada pada UP nanti. Baik, kita mulai saja pembahasannya. Nah, ini topiknya masih genetika dan evolusi. Begitu ya, submaterinya ini genetika. Nah, ini indikatornya yaitu nomor 40. Ini disajikan gambar peristiwa mutasi berubahnya struktur DNA. Peserta dapat menentukan jenis mutasi yang terjadi seperti delesi, kemudian insersi, kemudian translokasi dan sebagainya. Nah, ini adalah indikator yang diberikan mengenai mutasi ya. Kalau kita lihat sebetulnya ini terlihat gampang begitu ya. Cuman memang ketika nanti di ujian aslinya kadang kita tidak bisa memperkirakan begitu ya. Walaupun kelihatannya indikator ini mudah begitu ya, tapi ketika nanti di ujian UP aslinya, nah kadang kita tidak bisa memperkirakan. Jadi mudah-mudahan dengan latihan ini ya kita lebih terbiasa begitu ya. Nah, contoh soalnya seperti apa? Nah, ini sesuai dengan kisi-kisinya. Perhatikan gambar mutasi kromosom berikut ini karena di dalam indikatornya juga kan disediakan sebuah gambar begitu peristiwa mutasi. Nah, jenis mutasi yang terjadi pada kromosom tersebut adalah apakah A. translokasi, B. transisi, C. duplikasi, kemudian D. delesi, atau E. katenasi. Nah, kita coba lihat gambar yang ada yang diberikan oleh soal. Jadi ada sebuah kromosom begitu ya dengan gen A, B, C, kemudian D, E, F, kemudian berubah begitu ya, berubah menjadi A, B, B, gitu, C, kemudian D, E, dan F. Nah, ini jelas begitu ya. Jadi ada lebih begitu ya. Jadi gen ada yang lebih setelah berubah. Ternyata kalau kita lihat coba itu adalah yang berwarna oranye ya. Begitu. Jadi A, B-nya jadi 2 kali. Nah, ini jenis mutasinya apa? Nah, pembahasannya peristiwa penambahan suatu fragmen kromosom yang sama berasal dari kromosom homolog sehingga mengakibatkan perubahan susunan kromosom dinamakan dengan duplikasi. Jadi jawabannya adalah C, duplikat. Begitu. Kenapa? Karena ini masih dalam satu kromosom yang sama atau kromosom homolog. Kemudian nomor 2. Nah, nomor 2, perhatikan gambar terjadinya mutasi berikut ini. Nah, di sini ada 2 pasang kromosom ya. Yang pertama ABCD, kemudian yang kedua ada PQR. Gambar tersebut menunjukkan terjadinya mutasi dengan cara apakah A. delesi, inversi, katenasi, duplikasi, atau translokasi. Baik, kita coba amati gambarnya. Untuk pasangan kromosom yang berwarna agak merah lah begitu ya. A besar, ada sentromernya C, D, E, F, kemudian berubah begitu ya. Coba di sebelah kanannya berubah kromosom yang berwarna merah ini A, kemudian ada sentromer, kemudian C. Nah, kemudian ada kehilangan patahannya begitu, D, E, dan F itu tidak ada, hilang. Gitu. Setelah kita lihat karena ini berwarna ini lebih jelas begitu ya. Ternyata D, E, F begitu ya. Itu patah kemudian itu menempel pada kromosom yang bukan homolognya. Jadi kromosom PQR begitu ya. Itu nempel pada kromosom PQR huruf kecil ya. PQR, kemudian STU, nah kemudian nempel DEF. Nah, peristiwa
mutasi seperti ini itu dinamakan dengan apa begitu. Ya, ini kita coba bahas ya, ini mengingatkan saja. Nah, pada gambar peristiwa mutasi tersebut terlihat jelas bahwa kromosom, nah betul ya, kromosom yang tadi DEF itu patah, kemudian menempel pada kromosom non homolog. Nah, peristiwa ini dinamakan dengan translokasi. Jadi jawabannya adalah E begitu. Baik, sepertinya tidak ada masalah ya untuk soal bentuknya seperti ini. Kemudian nomor 3. Nah, jika dilihat dari perubahan susunan kromosom pada gambar di bawah ini, maka termasuk ke dalam mutasi apakah A. translokasi, B. katenasi, C. inversi parasentrik, D. inversi perisentrik, apakah E. duplikasi. Nah, baik, ini ada sebuah kromosom kemudian mengalami sebuah mutasi. Nah, di sini kita lihat ada apa namanya di arsir ya. Coba lihat kalau kromosom sebelum berubah A, B, C, D, E, F, G, H secara berurutan. Kemudian setelah berubah jadi A, G, F, E, D, C, B. Jadi berubah. Nah, berubah ya. Nah, apa jenis mutasi yang terjadi? Berarti ini terjadi susunan kromosom yang terbalik begitu. Nah, itu apa? Ya, itu kan namanya adalah inversi begitu. Tapi inversi kan ada dua jenis begitu. Baik, kita bahas. Nah, jika dilihat susunan kromosom maka terdapat susunannya yang terbalik, betul ya, jelas. Maka hal ini dinamakan dengan inversi. Nah, inversi dibedakan menjadi dua berdasarkan letak sentromernya. Nah, jika susunan terbalik meliputi sentromer atau sentromernya ikut, maka dinamakan inversi perisentrik. Sedangkan tidak meliputi sentromer itu dinamakan dengan inversi parasentrik. Nah, kalau misalkan saya pribadi biasanya mengingatnya kalau para ya, parasentrik, para tidak begitu. Jadi tidak meliputi sentromer. Sedangkan begitu ya, perisentrik, berarti ikut begitu. Kalau saya mengingatnya seperti itu. Jadi jelas ini jawabannya adalah D. Baiklah, cukup sekian video pendek pembahasan mengenai mutasi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan bila ada kritik atau saran atau tambahannya, kita diskusi saja begitu ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.